Tahu nggak, ini aneh banget loh. Entah kenapa saya ngerasa bahwa apa yang akan saya berikan ini kok bisa pas banget sama kamu yang menemukannya. Yuk kita bahas yuk. Kita bahas sesuatu yang menampar tapi memberikan jawaban. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Betul banget. Saya tuh selalu ngerasa seneng ya kalau merasakan sebuah perasaan seperti ini. Entah kenapa apa yang saya berikan itu kan betul-betul pas dengan hidup kamu. Tapi kalau yang satu ini kok rasanya lebih kuat ya tarikannya, yang berkata bahwa kamu yang menemukan video ini udah pasti ini pas banget nih dengan petunjuk Tuhan yang ada kaitannya dengan masalah kamu. Betul. Hari ini kita akan kembali ngebahas sebuah hal yang bisa membuat kamu jadi rileks, santai, mungkin menemani kamu tidur atau kerja dengerin suara saya. Karena topik ini santai tapi kok nampol. Apa mas? Gini, pernah nggak kamu berkata sebuah pertanyaan atau mungkin sebuah perkataan yang sering kamu katakan berulang kali, bukan karena kamu iseng ngulangin perkataan itu ya, tapi karena udah bosan dan nggak ketemu jawabannya. Perkataan itu gini loh, kenapa ya kok saya harus mengalami apa yang saya nggak tahu? Ya wajar dong saya jadi orang salah terus nasibnya, salah terus jalan hidupnya, salah terus perasaannya, jadi sedih terus gitu maksudnya ya. Ya jelas aja saya sedih terus mas. Kenapa? Ya karena kok saya harus menjalani hidup akan sesuatu hal yang saya tuh nggak tahu ilmunya gitu loh. Kan kalau seandainya saya tahu mas, saya nggak mungkin sesedih ini. Pernah nggak kau bertanya gitu? Nah, kalau udah mulai senyum-senyum sendiri, udah mulai ngangguk-ngangguk tuh kepala tapi kamu gak sadar, berarti bener apa yang saya berikan di video ini tuh relate banget sama kamu kan? Persis seperti kisah Quora yang saya baca di Quora, aplikasi Quora. Ada orang yang bertanya sebuah pertanyaan sama kayak kamu. Kenapa ya kita harus menghadapi sesuatu yang kita tuh gak ada ilmunya? Bukankah kalau kita menghadapi sesuatu yang Tuhan kasih tahu dulu ilmunya, masalah kita beres? Wah, itu bener banget ya. Coba sekarang sambil kamu relax, sambil kamu santai, coba kita sama-sama merenung yuk bersama dengan saya. Gini loh, kita pikirin masalah hidup kita deh kemarin. Masalah hidup apapun, nah masalah itu kan terjadi bener gak sih karena kita gak tahu ilmunya. Kita pernah patah hati, sering mungkin, pernah ya. Kalau seandainya kita tahu ilmu yang mujarab tentang laki-laki atau perempuan gitu ya, kalau Tuhan ngasih izin kita untuk tahu duluan, bukannya masalah kita beres ya? Bener gak sih? Kita punya masalah finansial sekarang, kita punya masalah keuangan, utang banyak, utang gak lunas, susah gitu cari duit. Seandainya kita tahu gitu ya ilmu cara cari duit, Tuhan ngasih tahu kemana jalan yang bagus buat kita gitu kan dari awal, kayaknya masalah kita nggak ada ya, bener nggak sih? Iya kan? Nah sekarang pertanyaannya adalah, kalau memang Tuhan itu ada dan Tuhan itu baik mas, kenapa saya dikasih masalah kayak gini? Maksud saya gini loh, kalau memang Tuhan itu ada dan Tuhan itu baik mas, kenapa Tuhan gak ngasih tahu dulu jalan keluar apa yang harus saya lalui sebelum masalah itu datang gitu mas? Karena gak adil ya kalau kita berkata Tuhan itu ada dan Tuhan itu baik, tapi kok saya dikasih masalah tanpa dikasih tahu dulu petunjuknya di depan. Nah, itu dia tuh ya. Menarik ya. Sekarang saya akan menjelaskan sebagai seorang sahabat. Izinkan saya sebagai sahabat baik kamu memberikan sebuah jawaban yang ya, insya Allah seizin Tuhan ini adalah jawaban yang paling benar untuk kamu. Gini loh, teman-teman, dengerin. Kamu tahu nggak ada satu hal dalam hidup ini yang paling benar tapi sayangnya jarang dibahas. Apa itu mas? Kamu tahu yang membuat hidup kamu jadi tenang itu apa? Sadar nggak yang membuat hidup kita jadi tenang selama ini itu apa? Bukan saya, bukan Pagar Kehidupan, bukan lagu-lagu yang kamu dengerin, bukan. Yang buat kita tenang, sadar atau tidak, adalah ketidaktahuan. Saya ulangi. Coba kamu sambil renungkan perkataan saya. Betul gak sih yang membuat hidup kamu tenang itu adalah ketidaktahuan kamu akan apa sih yang bakal terjadi besok? Mas, sebentar mas ya. Ini saya mau protes boleh gak mas? Boleh. Kayaknya enggak deh. Justru itu yang bikin saya gelisah loh mas. Contoh nih ya, saya tuh punya anxiety mas.
Oh gitu ya? Iya, saya punya anxiety di mana kalau saya lagi mikirin sesuatu hal yang nggak pasti, itu bikin saya gelisah, nggak enak, Mas. Jadi maaf nih, saya kurang setuju bagian ini yang berkata bahwa kalau saya ada ketidaktahuan itu bikin saya tenang. Enggak, Mas. Kalau bagi saya sebagai penderita kegelisahan atau anxiety yang suka nangis sendiri, panik sendiri, kayaknya itu nggak bener deh. Oke, sekarang saya tantang kamu. Seandainya kamu sudah tahu kamu bakal mati besok jam berapa, ya, menit keberapa, detik keberapa, apakah kamu yakin kamu bakal tenang? Saya ulangi pertanyaan saya. Seandainya kamu betul-betul dikasih tahu Tuhan, matinya kapan, detik keberapa, hari apa, menit keberapa, saya mau tanya sama kamu, apakah kamu lebih tenang daripada sekarang? Jawab. Ya enggak juga sih, Mas. Nah, seandainya kamu tahu bahwa kamu besok bakal ketimpa buah kelapa ke kepala sampai benjol, jam berapa, menit keberapa, detik keberapa, dan tidak bisa dihindari karena itu takdir, kamu bakal tenang atau gelisah? Jawab. Iya juga ya, Mas. Malah jadi gelisah ya, Mas. Iya, kenapa? Kenapa kamu jadi gelisah? Karena udah tahu duluan. Iya enggak? Nah, bukankah itu yang bikin hidup kita menarik ya? Coba pikirin deh. Hidup kita itu jadi menarik karena kita tuh nggak tahu nanti nih sejam lagi bakal ada apa. Kita nggak tahu bahwa 24 jam dari sekarang nih bakal ada apa. Bahkan jujur deh, yang bikin pagar kehidupan itu menarik adalah karena kamu nggak tahu kan besok pagar kehidupan bakal upload apa ya. Iya nggak? Besok pagar kehidupan live streaming bahas apa ya? Nggak bisa ditebak gitu loh. Karena nggak bisa ditebak jadi menarik kan? Sekarang bayangin deh kalau pagar kehidupan tuh bisa ketebak. Besok masalahnya pasti cinta. Bener. Besok pasti masalahnya hukum tarik menarik. Bener. Ya bosen kali. Bener gak sih? Iya gak? Nah sekarang dari contoh yang sederhana itu aja, masa kamu gak sadar bahwa ketidaktahuan itu adalah sumber ketenangan sejati bagi hidup kamu, bagi hidup kita. Bener? Nah itu loh yang Tuhan mau. Itu loh yang Sang Pencipta kita maksud. Kita tuh sengaja dibuat gak tahu apapun di depan kita. Kenapa? Karena Tuhan tuh sayang sama kita. Karena Tuhan tuh sayang sama kamu. Dia gak ingin kamu tuh panik, gak ingin kamu tuh gelisah. Nah sebentar, Mas. Oke, saya mau tanya nih. Kalau sampai situ saya setuju ya. Bener. Cuman kan kalau seandainya saya dikasih ilmu, Mas, ya, paling gak masalah saya bisa beres dong. Kalau saya tahu nih orang itu jahat, Mas, dari depan gitu ya, saya nggak mungkin mau sama dia. Ngapain saya sama dia? Apa sih, Mas, susahnya Tuhan ngasih tahu kalau dia orang jahat? Kenapa saya harus ngalamin dulu? Jawabannya gampang. Karena Tuhan itu sayang sama kamu. Loh, kok sayang, Mas? Bener. Karena dia ingin kamu belajar secara praktek nyata. Teman-teman, kalau kamu subscriber lama Pagar Kehidupan, pasti kamu tahu ya, Pagar Kehidupan tuh selalu menyuruh kamu untuk, betul, praktek, praktek, praktek. Dengerin boleh, suka sama suara saya, bagus, alhamdulillah boleh. Tapi kalau nggak dipraktekin, itu bukan sahabat Pagar Kehidupan deh, betul nggak sih? Iya kan? Sahabat Pagar Kehidupan tuh ciri khasnya apa? Praktek. Nah sama, Tuhan tuh maunya kamu praktek. Emang sih ketemu dia tuh gak enak gitu ya, apalagi sampai sakit hati, patah hati. Aduh, tapi dengan kamu ngalamin langsung, kamu sadar gak level kamu naiknya tuh cepet. Dengan kamu punya utang langsung, kamu tahu bahwa cara itu salah sehingga membuat kamu punya utang kan. Kamu gak dengerin teori-teori dari orang lagi, kamu ngalamin langsung loh. Kamu tahu apa yang kamu alami ini sakit, tapi kan ada pelajaran di balik itu kan? Ya nggak sih? Kamu jadi punya masalah itu pasti karena ada pelajaran yang kamu butuhkan. Saya ulangi, diri kita bisa punya masalah tuh karena apa? Karena pasti ada pelajaran, teman-teman. Dari hal itu yang Tuhan mau kita tuh belajar. Coba lihat deh. Saya nggak tahu masalah apa yang ada dalam hidup kamu nih. Kok bisa ketemu sama video ini? Seizin Tuhan, pasti ada masalah yang bikin kamu sedih belakangan ini. Pikirin. Apa itu? Renungkan. Nah itu tuh. Masalah itu kan bikin kamu sakit hati. Betul. Pelajaran apa yang bisa kamu petik? Sekarang saya mau tanya. Diri kamu sadar nggak? Pelajaran apa yang ingin Tuhan kasih kepada hidup kamu? Saya kasih tahu ya. Simple. Pelajaran yang Tuhan ingin kasih kepada kamu adalah
untuk bahagia, kamu tuh gak butuh apa-apa dan siapa-siapa. Saya ulangi, nih saya kasih kesimpulan biar kamu lebih paham nih apa yang Tuhan mau ya. Tuhan itu cuman pengen kamu tuh tahu dan sadar bahwa untuk jadi bahagia, kamu tidak perlu siapa-siapa dan apa-apa. Loh, sebentar mas, ini bingung saya. Saya bahagia kan butuh sesuatu. Kalau nggak ada sesuatu gimana saya bahagia mas? Salah, itu tuh. Itu yang tersesatnya kamu di situ tuh. Gini loh, sekarang coba kamu resapi dan renungkan perkataan saya. Hal apa yang paling bikin kamu happy seumur hidup? Ayo, apapun itu pikirin lagi, ingat-ingat lagi. Udah? Nah, sekarang coba kamu fokusin pikiranmu kepada hal itu. Coba, saya mau tanya, yang bikin kamu happy di waktu itu tuh apa? Pasti langsung kepikiran kegiatan atau orang ya kan, siapapun dia atau kegiatan apapun itu, betul. Kamu lihat baik-baik, kamu pikirin baik-baik. Kalau di waktu itu kamu sendiri sedang dalam keadaan gak waras, bisa nggak di waktu itu kamu se-happy itu? Saya ulangi, kita resapi pakai logika ya. Kalau di waktu yang kamu bahagia banget itu loh, nah itu kamu sedang dalam keadaan gak waras mentalnya, lagi kacau balau, bisa nggak kamu waktu itu se-happy itu? Kalau kamu bilang bisa, ngawur. Itu berarti diri kita sedang halu atau halusinasi. Karena faktanya, dengerin baik-baik, happy-nya kita itu karena kita netral dulu. Kalau kita lagi dalam keadaan gak netral, itu namanya gak waras. Dan kalau kita lagi dalam keadaan gak waras, mau orang sehebat apapun menghibur kita, gak bisa kita happy. Lo lihat aja kita. Kita kalau baru putus cinta, emang bisa dihibur sama temen, bisa ketawa-ketawa, tapi habis itu sedih lagi, betul gak sih? Ingat-ingat deh. Iya kan? Kita lagi berduka nih, kehilangan orang yang kita sayang karena dipanggil Tuhan gitu kan. Sedih. Mau ada apapun di depan kita yang bikin happy, bisa menghibur nggak? Bisa, tapi habis itu sedih lagi. Kenapa? Karena kita belum netral. Kita lagi berduka, kita lagi patah hati, kita lagi kecewa, lagi nggak waras. Betul nggak? Logis kan? Jadi sekarang saya ingin bilang gini loh. Yang bikin kamu bahagia adalah netralnya jiwa kamu. Kamu sendiri, bukan benda, bukan orang, bukan kegiatan. Netralin diri kamu tuh pakai apa? Pakai ibadah, pakai meditasi, pakai zikir kalau yang muslim, atau baca kitab suci. Kapan terakhir kali baca kitab sucimu sendiri? Kapan terakhir kali kita mengingat Tuhan kita? Itu loh yang bikin netral. Ketika kita netral, baru kita berharap bahagia. Jangan kebalik. Jangan berpikir, oh saya lagi ada masalah, saya harus bahagia. Gak bisa, gak bisa. Percaya sama saya. Maaf nih, saya berdasarkan fakta ya, bukan teori. Jadi maaf, ini terlalu kenyataan, terlalu realistis. Kita tidak bisa bahagia kalau kita belum netral. Betul, fakta kan? Betul gak? Pikirin. Nah, betul. Jadi yang sekarang saya ingin katakan kepada kamu gini kesimpulannya. Diri kamu nih sebenarnya baik-baik saja. Saya ulangi, diri kamu sebenarnya baik-baik saja. Kamu mungkin sedang ada masalah yang bikin kamu patah hati, stres, marah karena punya utang mungkin, atau ketemu orang yang salah mungkin, atau ketipu. Saya tahu dan saya berduka dengan masalah kamu. Kamu berhak sedih. Tapi ingat pesan saya, semua itu terjadi bukan kebetulan. Tuhan memberikan kamu izin untuk mengalami itu karena ada pelajaran yang Tuhan mau kamu belajar. Coba sekarang kamu lihat deh, pelajaran apa yang bisa kamu petik. Dan kamu ingat pesan saya, Tuhan itu baik. Terbukti dia mengizinkan kamu loh untuk ketemu video ini. Dan seperti yang saya bilang di depan tadi, tarikan hati saya tuh gak pernah salah. Kalau hati saya berkata materi ini betul-betul sedang dibutuhkan banyak orang, termasuk kamu sepertinya, berarti benar, apa yang saya berikan ini relate banget sama kamu kan? Ya udah, sekarang ingat pesan saya, ketidaktahuan adalah sumber ketenangan. Tetap jadi orang yang gak tahu apa-apa, tetap jadi orang yang menikmati hidup apa adanya, dan ingat perasaanmu adalah segalanya. Jangan buat perasaanmu tidak boleh sedih, karena itu akan membuatmu semakin sedih. Cari hal yang bikin perasaanmu netral ya. Karena bahagia itu berawal dari netral, betul.
Berzikirlah, ingat nama Tuhanlah, berdoalah sesuai dengan keyakinanmu, bermeditasilah dengan caramu, yogalah dengan gayamu kalau kamu suka yoga. Cari hal yang bikin hidup kamu jadi netral dan tenang. Mulai dari situ, disitulah letak awal kebahagiaan. Coba pikirin deh, bukankah apa yang saya katakan ini benar ya? Betul banget, sesuai dengan pengalaman hidup kamu sepertinya. Oke? Praktekan ya, ini emas sekali. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Ini adalah kisahku. Ini adalah kisah saya.